Juragan_Jingga Part 5 Bunga Mekar. Hadiah dari Juragan Bunga Mekar. Entah kenapa aku tak bisa tidur dengan tenang malam ini. Melirik jam mewah yang menempel di dinding, jarumnya sudah menunjukkan pukul 11 lebih 20 menit. Biasanya, jam 9 aku sudah membuat pulau di bantal empuk ini. Gara-gara percakapan yang tak beres tadi siang, aku jadi terus memikirkannya. Bagaimana kalau Juragan Jingga datang secara sembunyi-sembunyi, dan... Sungguh, aku tak bisa membayangkannya. Daripada terjadi hal yang tidak-tidak, buru-buru aku melompat dari ranjang, hendak mengunci pintu agar Juragan Jingga tidak bisa masuk. Kenapa gak dari tadi saja aku kunci pintu? Gumamku merasa bodoh sendiri. Tiba-tiba pintu terdorong, membuat tubuhku ikut mundur seiring terbukanya benda tersebut. Jantungku yang sudah kembali berdetak dengan normal otomatis berpacu dengan cepat sekarang. Di depanku berdiri sosok manusia bertubuh tinggi, gondrong. Bukan, dia bukan genderuwo, melainkan penolongku beberapa waktu lalu. Ya, Juragan Jingga. Juragan? Juragan ngapain kesini? Tanyaku terbata. Lah? Bukannya kamu sendiri yang minta jatah? Katanya seraya berlalu, melewatiku yang mematung tak percaya. Pria itu dengan santainya melenggang, mendekati ranjang dan lantas duduk di atasnya. Mati aku, gumamku lagi sambil menahan kerisauan yang luar biasa. Tunggu apa lagi? Perkataannya kembali menyentak naluri, dari kejauhan aku memandangnya gugup. Tutup pintunya, rembulan, titahnya, aku hanya menelan ludah, tak berani menuruti kemauannya. Juragan, begini, jadi, tadi itu. Aduh, gimana ngomongnya, ya? Hampir saja aku menggigit jari, menguliti kuku dengan gigi sendiri. Kenapa? Tadi itu kamu gak benar-benar dengan perkataanmu? Aku menoleh, takut dan bingung berbaur jadi satu. Dengan lemah aku mengangguk, maaf, Juragan, kataku masih dari kejauhan. Walau jarak kami tak begitu dekat, namun desahan napasnya bisa kudengar. Diam-diam aku melihat dia bangkit dan kembali melangkah ke tempat di mana kakiku berpijak. Saya juga sama. Saya tidak benar-benar ingin memberimu jatah. Siapa pula yang ingin menyentuh manusia macam sepertimu? Sontak aku mendongak dengan cepat. Apa maksud dari perkataannya barusan? Manusia macam saya. Memangnya saya manusia macam apa? Keningku terasa berkerut. Ya, manusia yang bisanya cuma bisa menantang orang lain tanpa mengetahui ketakutannya sendiri. Manusia yang bisanya cuma meminta dan menyusahkan orang lain. Sorot matanya tajam, begitupun dengan perkataannya barusan, aku sampai dibuat tak percaya. Lalu, dengan enaknya dia pergi setelah menikam perasaan lawan bicaranya dengan kalimat yang amat tajam. Aku salah menilai rupanya. Seperti biasa, setelah selesai mengantar Bintang dan Mentari, membereskan rumah, bahkan membantu Pak Wawan membersihkan pos satpamnya, aku segera berangkat ke kampus. Namun, ada yang berbeda di hari ini, aku sengaja lebih dulu berangkat ke kampus sebelum Juragan Jingga menyempatkan waktu kerjanya untuk menjemput dan mengantarku kuliah. Gara-gara perkataannya semalam, aku jadi malas menemuinya, malas melihat wajahnya yang dingin dan aneh itu. Bahkan, tadi pagi saja aku tak ikut sarapan bersama. Benar-benar menyebalkan. Jusi MU mana, Ray? Naya celingukan, mendapati diriku berjalan sendiri menuju gerbang. Lagi nemenin Dora berpetualang, jawabku sekenanya. Kamu kenapa sih, Ray? Lagi berantem, ya? Ia menyenggol tubuhku, senyumnya menyiratkan keingintahuan. Aku memutar bola mata, malas menjawab godaannya. Ray, di mana juragan gantengmu? Sekarang Naya menggoyang-goyangkan tanganku, sambil berjalan melalui koridor ia terus merengek, menanyakan keberadaan pria yang katanya menawan itu. Sudah aku bilang lagi nemenin Dora, soalnya monyetnya lagi sakit. Naya melepas tanganku, tampaknya ia sudah mulai kesal. Kalau lagi marahan, gak usah dilampiasin ke aku dong. Naya memonyongkan bibir tipisnya yang tak pernah mau diam itu. Aku menghela napas, menata wajahnya yang mulai berubah, menyadari kesalahan karena hampir saja menyia-nyiakan sahabatku satu-satunya di dunia ini. Iya, maaf, Nay. Aku lagi gak enak perasaan. Maaf, iya. Aku meraih lengannya, mencoba memamerkan senyum pada gadis mungil ini. Lagi bad mood, gitu? Aku mengangguk, kembali meminta maaf. Naya memang sosok yang mudah dibujuk, hatinya itu amat sangat lembut.
Sikapnya lah yang membuat aku betah menjadi sahabatnya. Kenapa? Juraganmu belum nyentuh kamu juga? Betul, itu betul. Dan aku bersyukur, Nai. Aku belum siap, aku masih butuh waktu, atau mungkin tidak akan pernah siap untuk selamanya. Loh, kok gitu, Ray? Ah, Jusi itu kan suamimu. Aku mulai sebal lagi mendengar panggilan itu dari mulut Naya. Kenapa juga dia begitu kukuh memanggil juragan dengan sebutan demikian? Aku belum cinta dia, Nai. Aku gak bisa. Aku hanya ingin disentuh oleh orang yang aku cintai, dan orang yang mencintaiku. Naya tersenyum tipis, ia seolah mengerti dengan keadaanku saat ini. Ya, itu masalah rumah tanggamu. Bagaimanapun, aku tak bisa langsung ikut terjun ke dalamnya. Aku hanya bisa mendoakan yang terbaik, Ray. Aku tersenyum, kalimatnya melukiskan perasaan haru di hati ini. Tapi, kamu memang lagi gak baikan ya sama dia? Tanyanya lagi seraya menopang dagu. Kami sudah berada di kelas sekarang. Dia menyebalkan, Nai. Dia aneh. Masa, dia bilang aku nyusahin. Kalau gitu, kenapa dia mau nikahin aku? Kan aneh. Nyebelin, kataku, ingin mengeluarkan segala beban yang membuat perasaan dongkol. Haha, mungkin kamu banyak maunya, Ray? Naya malah terkekeh, aku mendengkus kesal, hendak menyahutinya namun kedatangan Abu membuatku urung melanjutkan percakapan. Abu. Aku menyambut kedatangan pria bermata coklat tersebut, begitupun Naya. Tapi, rasanya ada yang berbeda, sorot matanya itu tak sehangat susu coklat sekarang. Bahkan, pemuda itu langsung duduk, tanpa menyahuti sambutan kami, hanya senyuman tipis yang ia suguhkan sebelum berbalik membelakangi dua wanita ini. Is, kesambut apa lo, Bu? Naya tak segan menegur Abu, berbeda denganku yang memendamnya dalam kebisuan. Is, aneh. Hari ini semua orang aneh. Mending gue pelajarin teori Pak Kumis deh daripada ngurusin orang aneh, celoteh Naya sambil membuka binder miliknya, sedangkan aku hanya menatap punggung Abu dengan nanar. Mungkinkah aku harus bersiap untuk kehilangan? Beberapa jam yang lalu aku sudah berada di rumah. Setelah ikut menyiapkan makan malam, aku lantas segera pergi ke dalam kamar, tak ikut bersukaria menyantap segala hidangan. Bintang dan Mentari menyusulku, begitupun dengan ketiga istri juragan Congka itu, mengajakku makan. Namun, aku menyuguhi mereka dengan alasan. Seraya menatap langit-langit kamar yang megah, langit kamar yang berbeda dengan milikku, langit kamar yang tak mempunyai celah dan kekurangan, aku membayangkan sosok bermata coklat, sosok yang ramah kala berbincang, sosok yang menyejukkan kala menenangkan. Abu. Rasanya sesak, aku merasakan ada lelehan air mata yang jatuh membasahi sisi telinga, menyusup ke dalam rambut. Aku ingin meremas hati ini, agar rasanya tak seperti ini. Sudah berapa lama aku memendam rasa? Sudah berapa juta detik aku menjaga diri ini demi orang yang kuimpikan? Sekarang, semuanya seolah berakhir, sirna dalam waktu sekejap. Aku tak dapat menggapai mimpi itu. Rembulan. Aku bangkit seketika, mengusap sisa air mata yang hampir mengering. Kenapa tidak ikut makan malam? Tadi juga kenapa tidak ikut sarapan? Bahkan, kamu tidak ada saat hendak aku antar jemput kuliah. Sebenarnya mau kamu itu apa? Hah? Mata yang mengering kini kembali basah, aku tak bisa menahan isak. Terserah, aku ingin menumpahkannya sekarang. Menumpahkan rasa sakit karena tak bisa menggapai impian, menumpahkan rasa pedih karena sebuah bentakan, menumpahkan lelah atas sebuah kehilangan. Juragan Jingga tak lagi bersuara, ruangan ini hanya dipenuhi oleh isak tangis diriku yang tiada guna. Rembulan, lah? Kok malah nangis? Ia mengetuk keningku dengan telunjuk hingga membuat wajahku mengangkat. Huaa! Aku semakin menjadi, tak suka dengan perlakuannya yang semena-mena. Hei, hentikan tangisanmu. Nanti bagaimana kalau kedua adikmu dengar? Kasihan, mereka sudah tidur. Ya Tuhan, bahkan aku tak tahu kalau kedua makhluk kesayanganku sudah terlelap. Terpaksa, aku merendahkan volume walau masih terseduh. Ditanyain makan kok malah nangis, aneh. Ya gak usah bentak juga, atuh, juragan. Iya, maaf, katanya, lalu duduk di samping. Aku tak merasa takut dia akan menerkamku sekarang. Juragan bisa gak, jangan bentak-bentak saya. Saya juga punya perasaan. Aku menunjuk keberadaan hati.
Pria di sampingku hanya menatap datar. Jaga juga perkataan juragan, kata-kata semalam itu bikin saya sedih. Oh, jadi, kamu marah karena semalam? Marah karena gak jadi disentuh? Atau, ya marah karena perkataan juragan? Lah, katanya saya nyusahin, cuma bisa minta. Kalau begitu, kenapa juragan mau nolongin saya? Mau nikahin saya? SSSSTTT. Ia menempelkan jari telunjuk begitu dalam ke bibirku, sampai tubuh ini hendak terjungkal ke belakang. Juragan, isentakku. Haha. Maaf. Sudah, ya, nangisnya, ya ujarnya seolah membujuk anak kecil, aku hanya memonyongkan bibir. Maaf, ya. Saya gak punya niat buat bikin kamu sedih. Saya akui saya kelewatan. Mungkin, efek semalam bulan purnama. Emosi suka naik. Aku menoleh, menatapnya heran. Konyol. Untuk menebus kesalahan saya, kamu bebas minta apa saja. Mataku membulat seketika mendengar tawarannya. Ah, tidak usah. Nanti saya dicaci maki lagi. Dibilang suka minta-minta lagi. Haha, tidak, rembulan. Saya serius. Aku menatapnya tajam, mencari kebenaran di bola matanya. Benar, apa saja? Juragan Jingga mengangguk, sepertinya ia tak main-main dengan tawaran yang diberikan. Benar, ya, juragan? Kalau begitu, saya mau handphone. Juragan Jingga termangu, ia menatapku lama. Kamu gak punya ponsel? Aku menggeleng, juragan tidak tahu, tanyaku. Gilirannya yang menggeleng sekarang. Sejak kapan kamu gak punya ponsel? Sejak lahir. Juragan Jingga diam lagi, tatapannya berbeda kali ini, tampak seperti orang yang iba, lebih teduh. Oke, besok saya belikan ponsel yang paling mahal. Jangan yang paling mahal, juragan. Aku menggaruk rambut yang belum disisir beberapa hari. Kenapa? Hehe, takut gak ngerti. Juragan Jingga tersenyum miring. Sudahlah, terserah saya. Yang penting kamu tahunya punya ponsel. Sekarang, kamu istirahat. Satu lagi, jangan pernah lewatkan sarapan dan makan malam. Mengerti? Aku mengangguk cepat. Rasa bahagia tak dapat kusembunyikan. Kekesalan yang menaungi perasaan kini terbang ke udara. Juragan Jingga tersenyum, ia bangkit dan mengacak-ngacak rambut untuk beberapa detik. Perlakuannya barusan sedikit membuatku terpaku. Pria itu perlahan menjauh, sebelum akhirnya ia berhenti melangkah, lalu berbalik. Jangan berangkat dan pulang sendiri lagi, ia ucapnya tanpa menatapku, dan itu sedikit membuat perasaanku bingung. Biasanya, aku tak sesemangat ini menunggu juragan Jingga. Di depan gerbang, tanpa Naya dan Abu aku berdiri menanti kedatangan mobil silver yang biasa ia pakai. Pria itu memang selalu tepat waktu, jadi aku tak perlu lama menahan kesemutan karena harus berdiri lama-lama. Tumben, biasanya harus saya yang mencarimu, ucapnya saat aku masuk begitu saja ke dalam mobil. Hehe, gak apa-apa, juragan. Biar juragan Jingga gak repot. Benar. Bukan ada maunya, ucapnya lagi seraya memainkan setir, mobil mulai menyusuri jalan yang basah akibat gerimis. Aku yang disodori pertanyaan demikian hanya nyengir kuda. Hari ini suasana hatiku benar-benar bagus, jadi perkataan juragan Jingga yang menyebalkan pun rasanya seperti taman bunga, indah. Ini, maaf pakai tangan kiri. Juragan menyodorkan sebuah kantong plastik bergambar apel yang setengah tergigit. Aku mengernyit, namun segera menerimanya agar ia kembali fokus menyetir. Buka aja. Ia seolah tahu aku memandangi plastik ini terlalu lama. Aku menurut saja, membukanya dan mendapati wadah dengan gambar yang sama. HHP, juragan. Aku tergugup, melihatnya mengangguk dadaku semakin berdebar. Sambil mengucap basmalah dan mengucap segala kalimat syukur, aku membuka kardus dengan gemetar. Karena gugup aku jadi agak sulit membukanya, sampai akhirlah tampak sebuah benda yang mengkilat menggeletak di dalamnya. Air mataku tak tertahan, aku menangis saat itu juga, mengucap hamdalah dan menetralkan rasa tak percaya dengan semampunya. Sudah aku masukkan kartu SIM juga sudah ada nomorku di sana. Nangis lagi. Juragan, terima kasih banyak.
Aku melingkari lengannya yang tengah lurus memegang setir. Sambil terseduh aku terus mengucap terima kasih yang tulus dari hati paling dalam. Aduh, jangan begitu, bahaya. Aku segera melepaskan rangkulan dari lengannya, dan tak lupa mengusap air mata yang bercucuran. Jaga baik-baik, jangan tiap jam main ponsel. Gunakan dengan semestinya, sebutuhnya saja, pesannya. Aku mengangguk, tak mampu berkata lagi. Tut, tut, tut. Suara itu terus terdengar dari ponselku. Ya, ponselku. Di dalam layarnya terdapat wajahku, saat ini aku tengah belajar bagaimana cara menggunakan video call. Hehe, halo, Juragan. Sekarang di layar ponsel berubah menjadi wajah Juragan Jingga yang tengah mengernyit, sedangkan penampakan diriku sendiri menyusut ke bawah, menjadi lebih kecil. Ngapain, sih? Hehe, pengen nyoba VC-an, Juragan. Seperti anak-anak di kampus. Memangnya harus? Juragan masih menampakkan wajah herannya. Hehe, iya. Tadinya mau hubungin Naya, cuma kontaknya, kan baru ada Juragan aja. Oh, iya. Juragan lagi apa? Pria di dalam ponsel itu tampak menepuk jidatnya sendiri. Sudah, tidur. Saya mau istirahat. Besok saya akan mengajakmu ke suatu tempat. Kemana Juragan? Sudah, tidur. Tut. Aku menaikkan sudut bibir bagian atas, tak mengerti dengan sikapnya yang aneh itu. Ah, masa bodoh, yang jelas aku bahagia bisa merasakan apa yang dirasakan anak muda zaman sekarang. Mempunyai ponsel. Tadinya, aku ingin pergi bintang dan mentari saat Juragan Jingga membawaku ke sebuah tempat. Namun, Juragan Jingga melarang, katanya nanti akan ada waktu juga membawa mereka berdua jalan-jalan. Rupanya, Juragan membawaku ke pusat perbelanjaan yang paling besar di kota. Aku merasa gugup saat menginjakkan kaki ke dalamnya, merasa hina dan tak pantas saja. Pernah, dulu saat masih nyemir, aku tidak diizinkan masuk oleh penjaga keamanan, mungkin dikarenakan aku mirip gelandangan, pakaian lusuh dan penampilan sembarangan. Padahal, aku hanya ingin membelikan sendal susai keinginan mentari. Mengingat itu, aku tersenyum sendirian, tak percaya rasanya bisa menginjakkan kaki ke tempat seperti ini. Mula-mula Juragan membawaku ke sebuah salon, aku dipermak habis-habisan, dari mulai rambut bahkan sampai kuku. Setelah itu aku disuruh mengganti pakaian, tentu dengan para bantuan pegawainya, mereka beberapa kali memadukan pakaian dan jilbab ke tubuhku sampai menemukan yang pas. Lapar? Tanya Juragan saat sesi yang melelahkan itu sudah selesai. Aku mengangguk, jujur dengan keadaan perut yang sedari tadi sudah berbunyi. Juragan Jingga membawaku kembali keluar, lalu masuk ke dalam sebuah gerai makanan yang terkenal. Rasanya aku ingin menangis lagi, teringat Bintang dan Mentari di rumah. Setelah itu Juragan Jingga memberiku perintah untuk duduk di kursi kosong, sedangkan ia tampak berjalan ke depan untuk memesan makanan, kemudian ia kembali membawa sebuah struk. Ia duduk di hadapanku, diam dan memainkan ponselnya. Sedangkan aku sedari tadi sibuk menatap sekeliling isi tempat ini, melihat manusia yang beragam macamnya. Dari yang anak-anak sampai yang berusia senja, lengkap. Saat seorang pegawai menyebut nomor yang tertera di struk Juragan Jingga, pria itu kembali bangkit dan berjalan ke depan sana. Tak lama, ia kembali dengan satu nampan berisi makanan yang menggugah selera. Aku hampir tak berkedip saat menatapnya. Ayo, jangan lupa baca basmalah. Aku masih terdiam melihat segala jenis makanan di hadapan, ada ayam yang sepertinya renyah bukan main, wanginya juga semakin membuat perutku bernyanyi. Nasinya enak banget, Juragan, kataku jujur saat menyantap nasi yang dibungkus tersebut. Juragan Jingga hanya tersenyum. Selain itu, aku tak lupa mencoba minuman berukuran jumbo yang dipenuhi es segar, kentang goreng pun enaknya bukan main. Ah, ini seperti surga dunia. Mungkin, inilah makanan yang sering dibicarakan anak-anak di kampus. Rasanya, aku terharu lagi, namun mustahil untuk menangis di sini. Kenyang? Aku mengangguk, tak bisa menyahuti karena memang telanjur kewalahan melahap makanan enak ini. Es krimnya habisin. Boleh dibawa ke mobil, gak, Juragan? Iya, boleh. Juragan terkekeh. Boleh bawain juga buat BI dan Mentari, gak? Hehe. Juragan tersenyum, iya, tentu. Seketika aku jadi lapar lagi mendengar jawaban Juragan.
Seusai itu kami bergegas kembali menuju parkiran. Saat berjalan juragan menenteng beberapa kantong, sedangkan aku asyik menyantap es krim coklat yang belum habis. Sudah makannya? Tanyanya, aku mengangguk setelah membuang tempat es krim yang kosong. Lantas aku segera masuk mobil, membuntuti juragan. Kami saling terdiam, juragan menyalakan mesinnya. Itu kamu makan es krim belepotan banget, sih, komentarnya tiba-tiba. Ah, benarkah? Es krimnya enak, juragan, ucapku seraya menahan perut yang mulai tak enak, rasanya banyak sekali gas yang berkumpul di dalam, mungkin aku terlalu kekenyangan. Tiba-tiba saja juragan mengambil tisu yang tergeletak di dekat kaca, lalu mengusapkannya dengan pelan dan penuh perhatian, membuat diri ini terpaku untuk beberapa detik. Aku semakin terdiam tatkala mata kami beradu, jantungku berdebar tak seperti biasanya. Keringat dingin mulai turun membasahi area wajah. Bau. Kamu kentut, ya, ucap juragan seraya menjauh dariku, mengibas-ibaskan tangan di depan hidungnya. Hehe, iya, juragan. Maaf, gak kuat, sahutku menahan malu. Itu kenapa badannya goyang-goyang? Mau buang air? Aku menyeringai, tak lama mengangguk. Ya ampun. Kenapa gak bilang dari tadi? Udah, sana, buang dulu. Parah nanti kalau sampai keluar di sini. Aku menggeleng cepat, enggak, juragan. Sayang makanan yang barusan kalau dibuang. Ya ampun, jorok banget, udah sana cepetan. Juragan mendorong tubuhku pelan supaya keluar dari mobilnya. Enggak, juragan. Sayang ayamnya. Rembulaan. Bersambung bunga matahari kompose message. Nantikan kelanjutan cerita-cerita dari kami berikutnya, sampai jumpa.